Bersyukur saya mengucapkan sangat sukacita karena saya masih diberikan napas hidup kesenangan. Saya bisa melihat panen sawah, saudara pemirsa. Nih lihat, panen sawah tuh, ya, tidak menguning. Padi, ketika padi menguning itu menggambarkan bahwa masih banyak jiwa-jiwa yang harus dituai. Masih banyak orang-orang yang akan lahir baru. Ya, saya akan bawakan firman sedikit dari Roma 15 ayat yang kelima. Semoga Allah yang adalah sumber kekuatan, ketekunan, dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ini Rasul Paulus berpesan kepada kita harus tekun kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita satu hati, satu suara. Bersuaralah, wahai para hamba-hamba Tuhan, menyampaikan kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Jangan takut. Karena takut itu adalah intimidasi dari iblis. Karena setan hanya menakut-nakuti. Contohnya, Muhammad Kace diuber-uber. Ditakut-takuti, mau diancam dibunuh. Gara-gara menyampaikan kebenaran. Itulah yang mereka ingin merusak bangsa Indonesia. Mereka itu terafiliasi dengan teroris, dengan ISIS. Kalau ada kebenaran muncul, maka mereka gelisah sekarang. Muhammad Kece ini bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan. Indonesia ini sedang kegelapan. Makanya bagaikan orang yang hanyut di dalam air banjir, apa aja dipegang. Ada pohon yang royom dipegang. Ada ikat, ada tali yang melambai dipegang demi menyelamatkan dirinya. Maksud saya, banyak aliran agama dipegang. Ada yang ngaku-ngaku nabi dipercaya. Ya. Ada air jam-jam dipercaya. Batu kerikil dipercaya. Aduh, sampai pelapah korma bisa mengurangi siksa kubur. Dipercaya. Ada batu hitam nanti punya bibir di hari kiamat. Dipercaya. Aduh, kalau Yesus menjelma menjadi manusia, tidak dipercaya. Ini kekeliruan. Ya. Nah ini, kita harus satu hati untuk membentangkan kebenaran. Yesus ada kebenaran. Satu tubuh. Maksudnya begini. Ada yang berbicara, ada yang bersuara seperti Muhammad Kace, Pak Yusuf Manubulu. Ada yang menopang karena untuk berbicara perlu mic, perlu mic begini ya. Untuk bersuara perlu juga selain mic juga perlu suara, perlu paket, perlu juga IndiHome, ya. Cuman di Telkomsel ini tidak kooperatif itu, banyak yang di error-errorkan ini, banyak kadrun itu. Kadrun mesti dipecat-pecatin ini. Sekarang sudah tidak musim lagi. Sekarang harus nyadar, harus belajar TWK, tes wawasan kebangsaan. Jadi yang tidak lulus tes TWK jadi pejabat pecat. Karena itu akan menjadi penghalang di dalam kehidupan ber-Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kita harus satu hati, satu tubuh, satu Kristus. Jangan menyembah batu lagi ya, bertobat. Kalau saudara mau masuk surga, ikuti yang berasal dari surga. Siapa dia? Yesus Kristus. Isa Al-Masih. Ya, Muhammad tidak tahu Tuhan. Muhammad tidak mengenal Allah SWT. Makanya Muhammad mengadakan peperangan di mana-mana, menjajah negara mana-mana. Jadi penjajah Arab itu menjajah Indonesia dengan kitab kuning.
Ya bangsa kita yang membawanya yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani itu yang menyebarkannya. Tapi kalau sudah sadar bangsa Indonesia tidak bakalan lagi disesatkan. Tidak bakalan lagi dijajah oleh Arab. Sadar bangsaku, tidak mungkin mengikuti kitab kuning akan masuk surga. Tidak mungkin orang yang tidak mengenal Allah akan menuntun manusia kepada Allah. Muhammad ini tidak kenal Allah. Tidak ada ayatnya. Saya teriak-teriak dari dulu di YouTube. Barangkali ada yang menyangka Abu Somad ke, ya ada Hidayat ke, atau Yaya Waloni ke bisa menampilkan ayat bahwa Muhammad bersama Allah. Tidak ada sampai saat ini. Berarti apa yang disampaikan Muhammad kata itulah kebenaran. Mau ikut yang benar atau ikut yang samar-samar? Wallahu a'lam bishawab. Pilihan ada pada saudara. Saya tidak mengajak saudara untuk berkristen. Saya mengajak saudara menyampaikan kepada saudara bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Yesus adalah kebenaran yang diturunkan oleh Tuhan agar manusia hidup benar. Agar manusia hidup tidak berdosa karena Yesus tidak berdosa. Ini zaman akhir. Bukan waktunya lagi mempermasalahkan kodek, mempermasalahkan kata-kata. Dari mana ceritanya sejarah, bukan waktunya. Sekarang tentukan pilihan, siapa yang akan membawa ke surga, itu yang harus tentukan. Ngeri saudara. Kalau saudara sudah masuk neraka, sekali neraka, kekal di neraka. Siapa yang mengatakan itu? Al-Quran. Surat 43 Al-Zuhruf ayat yang ke-74. Yang berbunyi, Innal mujrimina fi azabin nari jahannam khalidun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berdosa akan disiksa di dalam neraka kekal selama-lamanya. Tuh. Tidak ada seperti mesin cuci. Masukkan ke mesin cuci, sudah bersih, diangkat. Tidak ada seperti itu. Jadi neraka itu tempat kembali orang berdosa. Bukan tempat pencucian. Setelah di neraka tidak ada pertobatan. Kalau mau bertobat sekarang. Kalau mau terima Yesus sekarang. Jangan sampai terlambat. Karena di akhirat tidak ada pertobatan. Sekali neraka, kekal di neraka. Kalau ada yang mengatakan, oh asal mengaku Islam. Nanti masuk neraka, sebentar, udah gosong akan diangkat, itu kata dongeng, kata hadis. Ya, masa percaya dongeng? Muhammad tidak ada berasal dari Tuhan. Muhammad anak Aminah dan Abdullah. Manusia biasa, dilahirkan. Makanya mati dia di Madinah, tidak bangkit lagi. Ya, kalau Yesus berasal dari Allah melalui rahim Maryam, hidup bersama manusia, dibunuh oleh tentara Romawi, kemudian hari yang ketiga dia bangkit, hari yang ketiga dia bangkit, hidup kembali dan akan turun lagi. Percaya itu, karena itu diceritakan oleh hadis, diceritakan oleh Quran, apalagi Alkitab. Ya sambil melepas penat, jangan terlalu serius, tenang aja. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kristus menerima kita tidak pandang agamanya Islam, agamanya Hindu, agamanya Buddha. Siapa yang datang kepada Yesus minta ampun, maka dosanya akan diampuni. Mau saudara diampuni dosa? Ikut Yesus. Inilah jalan kebenaran dan hidup. Ya, inilah firman Tuhan Roma 15 ayat 5 sampai ayat 7 ini mengingatkan kita agar kita kesatuan dan persatuan kita bina. NKRI Pancasila. Salam sadar, salam Pancasila. Bersatu. Yuk kita bersatu, Indonesia damai. Apapun agamanya, tetap pertahankan NKRI. Jangan kamu punya agama Islam ingin Indonesia diislamkan. Karena kalau negara ingin diislamkan, ribut seperti Afghanistan.
ribut seperti Mesir, ribut seperti Libya, ribut seperti Irak. Jangan ditiru itu. Mari bangsa Indonesia kembali kepada Indonesia. Ya, kalau kata pemerintah, pakai PPKM, pakai masker. Beli masker murah kok. Kalau yang nggak kebeli, minta sama Tuhan Yesus. Ya, masker dikasih sama Tuhan Yesus, mau berapa tronton. Ya, jadi jangan melawan pemerintah. Ini untuk kebaikan semua orang. Supaya yang kena virus corona tidak menyebar ke yang lain. Begitu. Sekarang waktunya minum sirup. Aduh. Nikmat ya. Penat di dalam terus. Siaran terus di studio. Aduh. Capek juga ya. Teriak-teriak ini memanggil orang-orang supaya bertobat terima Yesus. Susah ya, sudah diikat sama setan, sama jin. Emang Muhammad itu dekat dengan jin. Sudah didoktrin sejak kecil. Aduh, baru nyadar hari ini ya. Jadi begini teman. Kita selagi ada kesempatan, yuk kita bersuara agar saudara-saudara kita diselamatkan, terima Yesus. Yesus yang benar bukan Muhammad bin Abdullah. Muhammad itu nggak jelas. Tiba-tiba muncul di ayat, oh Muhammad bukanlah bapak-bapak dari kalian. Oh Muhammad itu utusan Allah. Oh Muhammad itu penutup Nabi. Nggak jelas itu. Ya saudara, para santri udah sadar. Santri dari kitab kuning ya, berhenti. Kalian bodoh itu memutak-matik huruf kitab kuning. Baca pandang pendek, nggak penting. Aduh, jangan mau dibodohi ya. Jangan mau dibodohi oleh orang Arab. Orang Yaman itu, aduh. Si Rizik Syihab itu orang Yaman. Ya, ngaku-ngaku cucu Nabi. Coba silsilahnya dari mana dia? Ya, mencarilah ilmu kepada yang sudah tertulis di hadis. Utlubul ilma walau bisin. Apa artinya? Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Tuh. Berarti Cina itu pintar daripada Arab. Kalau Arab pintar politik.